Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Fatimah, kelas Pendidikan Biologi A 2018 dari kelompok 6 Praktikum Fisiologi Hewan. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi penuntun Praktikum Fisiologi Hewan yang telah saya buat dengan judul respirasi. Nah, jadi respirasi atau proses pernapasan itu adalah suatu proses pertukaran gas di mana saat oksigen masuk ke hidung atau mulut dan akan masuk melalui paru-paru, melalui trakea dan bronkus. Nah, pada bronkus ini ada suatu cabang yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus ini, di ujungnya terdapat alveoli yang mirip dengan kantung udara yang kecil. Nah, pada alveoli inilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Nah, pada penuntun yang telah saya buat, di situ memiliki 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu oksigen dibutuhkan dalam pernapasan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa oksigen merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam proses pernapasan atau proses respirasi. Pada kegiatan ini, kita akan membutuhkan bahan berupa respirator sederhana, kapas, syringe dan jarum, suntik, arloji, dan vaselin. Dengan bahan berupa kristal KOH atau NaOH, larutan safranin, dan hewan uji, baik itu belalang, kecoak, atau katak. Cara kerjanya adalah: yang pertama, kita akan menimbang hewan yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Setelah itu, masukkan 1-2 biji kristal KOH atau NaOH ke dalam tabung respirometer sederhana dengan cara membungkusnya dengan kapas. Terus yang ketiga, memasukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer. Setelah itu, bagian pertemuan antara tabung dengan penutup diolesi dengan vaselin. Yang keempat, yaitu dengan meletakkan respirometer pada tempat yang rata. Terus yang kelima, memasukkan larutan eosin ke dalam pipa kapiler respirometer dengan menggunakan syringe dan jarum suntik. Dikarenakan di sini alat dan bahannya susah didapatkan, maka untuk lebih jelasnya mengenai tahap-tahap tersebut, maka bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah melakukan tahap-tahap tersebut, maka bisa dimulai untuk mengamati pergerakan larutan eosin ke dalam pipa respirometer sederhana untuk setiap satuan waktu. Nah, pada kegiatan kedua, yaitu pernafasan menghasilkan karbon dioksida. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa di dalam proses pernafasan akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Pada kegiatan ini akan menggunakan alat yaitu sedotan plastik 2 buah dan gelas piala 250 ml 2 buah, serta bahan yaitu air kapur jenuh dan air suling. Cara kerjanya yaitu: yang pertama, membuat larutan air kapur jenuh dengan cara menyiapkan air suling sebanyak kurang lebih 1000 ml, lalu ditambahkan kapur sambil diaduk hingga jenuh. Setelah itu dibiarkan selama 1 malam. Saring larutan kapur, terus ambil airnya dan simpan di dalam botol aqua, lalu tutup botol aqua dengan rapat. Yang kedua, mengambil air suling dan air kapur masing-masing 5 ml dan dimasukkan ke dalam gelas piala yang berbeda. Terus yang ketiga, meniup air suling dan larutan air kapur dengan menggunakan sedotan 5 menit. Setelah itu, dimulailah untuk mengamati perubahan yang terjadi. Nah, pada kegiatan ketiga akan membahas tentang pernafasan menghasilkan H2O atau air. Nah, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi itu akan menghasilkan H2O. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mudah dan bahkan pernah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kita, yaitu dengan menggunakan cermin untuk kemudian akan menghasilkan embun jika ditiup. Nah, ini tentunya akan membuktikan bahwa memang dalam nafas itu terdapat air. Terus pada kegiatan keempat yaitu oksidasi jaringan, di mana bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam jaringan atau organ itu berlangsung proses oksidasi. Alatnya yang pertama adalah syringe, jarum suntik,
arloji, dan alat diseksi 1 set. Bahan-bahannya yaitu yang pertama metilen biru, yang kedua NaCl 0,7%, dan katak sawah. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menyuntikkan 2,3 ml metilen biru dalam larutan garam isotosin 0,7% NaCl ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Dengan adanya oksidasi yang cepat, maka akan menyebabkan metilen biru menjadi tidak berwarna. Yang kedua, setelah 30 menit, katak tersebut akan dibunuh, lalu mulailah untuk memeriksa jaringan dan organnya, yaitu darah, otot, pankreas, hati, jantung, limfa, dan ginjal. Apabila jaringan telah mati, maka warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen. Kegiatan kelima yaitu permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Alat-alatnya yang pertama adalah benang pengikat, 1 set alat diseksi, pemberat, dan tabung reaksi. Yang kedua adalah bahan-bahannya yaitu yang pertama larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Yang kedua yaitu larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Yang ketiga larutan iodin glukol atau reagen iodin. Dan yang keempat adalah Aquades. Cara kerjanya yaitu yang pertama, mengikat paru-paru katak di daerah bronkos setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, memotong paru-paru yang diikat tadi, terus diberi pemberat agar mudah untuk menenggelamkannya ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu, perhatikanlah perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.